Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat berkat-Mu bagi kami untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk hari ini bisa bernafas, bisa memiliki kesempatan untuk memperbaiki segala kesalahan dan dosa kami. Maka dari itu Tuhan, kami sebentar mau memuji dan menyembah-Mu Yesus. Karena biarlah kerinduan kami hanya untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Amin Yesus. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku, petahta kasih dan karunia-Mu, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Yesus sahabatku, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku. Yesus sahabatku. Engkau sahabat kami Tuhan. Biarlah kami erat dengan hati-Mu Yesus. Biarlah kami mengangkat tangan kami saat menyembah-Mu Tuhan. Mengangkat pujian, mengangkat tubuh, jiwa dan roh kami Yesus. Oh, kami bersyukur Yesus. Terima kasih Tuhan.
Oh, biarlah kami selalu erat Tuhan dengan hati-Mu Tuhan. Selalu melekat dengan hati-Mu Tuhan dan memiliki karakter seperti Engkau Yesus saat kami masih di dalam dunia ini Tuhan. Berikan kami hati yang selalu rindu untuk mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Dan biarlah saat kami, selama kami masih hidup di dalam dunia ini, biarlah kami tetap terus melakukan firman-Mu. Dan kami tetap terus melakukan perintah-Mu. Dan biarlah kami menjadi alat-Mu di dalam dunia ini. Dan terima kasih Bapa, terima kasih sebentar firman-Mu akan disampaikan. Biarlah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Engkau urapi, Engkau kuasai dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga menyampaikan firman-Mu bukan hanya dengan kepintaran hamba saja, tetapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga firman-Mu dapat bertumbuh, dapat menjadi buah di dalam kehidupan yang akan mendengarkan firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Roh-Mu bekerja di dalam kami saat ini. Kami berterima kasih. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang saudaraku dan shalom, dan kita bertemu kembali di dalam Misbah Keluarga di channel ini. Biarlah kita bersyukur bahwa hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu kembali. Dan saya juga bersyukur saya masih diberi kesempatan untuk sebentar men-sharingkan firman Tuhan. Dan terima kasih untuk like dan subscribe teman-teman. Biarlah channel ini tetap terus ada dan tetap terus berkembang untuk melayani saudara-saudara, yang pasti bukan untuk kemuliaan kami, tapi biarlah semuanya untuk supaya firman Tuhan disebarluaskan, dan yang pasti semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kita harus melayani, bukan hanya sekedar memerintah. Untuk menjadi dasar firman pada siang hari ini, kita mau baca di dalam Matius 20 ayat 20 sampai ke 28. Saya bacakan dari judulnya, Permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki? Berilah perintah, supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku yang telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintahan bangsa-bangsa, pemerintahan rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasa dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tembusan bagi banyak orang." Amin. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa bagaimana seorang murid yang bisa dikatakan tidak tahu diri. Karena kita tahu bahwa sebetulnya jika kita melihat atau kita mendalami firman ayat-ayat per ayat-ayat, bahwa Yakobus dan Yohanes ini ingin meminta kepada Yesus ataupun mempunyai permintaan kepada Yesus, tapi karena mungkin dia tahu bahwa jawabannya mungkin tidak mengenakan bagi dirinya, maka menyuruh minta tolong kepada ibunya
untuk bertanya kepada Tuhan Yesus. Bukankah sebetulnya itu tidak baik ya, tidak patut dicontoh ya. Karena untuk meminta sesuatu itu haruslah orang itu sendiri, bukan dengan suruhan orang lain untuk memintakan sesuatu kepada seseorang yang mungkin mempunyai kuasa untuk memberikan. Tetapi itu yang dilakukan Yohanes dan Yakobus. Mereka meminta tolong kepada ibu anak-anak Zebedeus untuk bertanya kepada Yesus, bahwa intinya bahwa mbok itu bahasa Jawa ya, Yohanes dan Yakobus supaya bisa duduk di sebelah kanan kamu dan sebelah kiri kamu. Menurut saya itu adalah permintaan yang melunjak, karena itu bukan kapasitasnya untuk duduk di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Dan kita tahu bahwa itu sudah ditentukannya oleh Allah. Dan Yesus pun tidak bisa memutuskan siapa yang harus berada di sebelah kanan Tuhan Yesus atau di sebelah kiri Tuhan Yesus. Dia tidak tahu dan dia tidak berhak, hanya Allah. Tetapi permintaan ibu ini bisa dikatakan kurang ajar. Yang lebih kurang ajar lagi Yohanes dan Yakobus. Maka dari itu teman-temannya, murid-murid lainnya yang ke-10 ini memarahi mereka. Maka dari itu kita tahu bahwa sebetulnya apa yang diminta ini tidak sesuai dengan kapasitas mereka. Karena ya, kita tahu bahwa pada akhirnya murid-murid Tuhan Yesus memang menjadi murid yang bisa dikatakan, dan memang dia dikatakan rasul ke-12 rasul. Dan akhirnya mereka memberitakan firman dan menjadi tokoh yang sangat penting dalam pemberitaan firman. Tetapi pada zaman sebelum Tuhan Yesus mati, murid ini yang bisa dikatakan bahwa mereka ini murid yang disayangi Tuhan Yesus, yang benar-benar diperhatikan oleh Tuhan Yesus karena kepintarannya juga. Maka dari itu kita tidak bisa mencontoh salah satu sifat yang jelek, karena murid-murid Tuhan Yesus ini juga manusia ya, mereka tidak patut dicontoh. Tapi ini juga terjadi dalam kehidupan saat ini. Terkadang kita meminta sesuatu tidak usah kepada Tuhan deh, kepada bos kita. Dengan mungkin dengan apa kapasitas kita yang mungkin masih staff, kita kepingin meminta gaji yang lebih daripada yang lainnya. Dengan mungkin kita baru saja masuk, atau mungkin kita sudah berapa tahun ya, tetapi dengan prestasi kita yang kurang, kita meminta gaji yang lebih. Dan itu sebenarnya tidak etis dan tidak baik. Ataupun kita sebagai anak dan orang tua, bisa dikatakan seperti itu. Anak yang mungkin masih balita, permintaan yang melunjak. Mungkin sudah dibelikan mainan ini, oke, minta lagi, ataupun minta yang seharusnya tidak bisa dipakai atau tidak bisa digunakan oleh anak tersebut. Dan itu hal yang tidak mungkin ya. Dan bisa katakan, kalau saya kembali lagi ke orang yang kerja di suatu tempat, bisa dikatakan itu adalah hal yang melunjak atau tidak etis. Karena dengan kapasitas yang dia miliki, dia tidak bisa memiliki gaji yang dia minta saat itu juga. Maka dari itu kita tahu bahwa pada akhirnya bahwa yang kita kerjakan di dalam dunia ini adalah melayani Tuhan. Bukan hanya sekedar memerintah ataupun kita meminta. Bisa dikatakan kita meminta tetapi memerintah. Aku harus punya ini. Aku harus punya ini loh papa. Aku harus punya ini karena aku penting. Aku ini, padahal sebetulnya tidak penting. Bosku, aku minta gaji yang tinggi. Aku minta mungkin pelayanan yang maksimal. Padahal kapasitasnya tidak sampai di tingkat itu. Tetapi maka dari itu kita harus tahu bahwa kita hidup di dunia ini, kita bukan hanya sekedar meminta, memerintah, tetapi kita juga harus melayani. Dan ini yang harus patut dicontoh dari karakter Tuhan Yesus, yaitu barang siapa
ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Kalau di dalam dunia ini mustahil untuk menjadi seorang yang mungkin terpandang ataupun yang menjadi orang yang ternama, dia harus melayani. Mungkin bisa, tapi tidak semua orang seperti itu. Ada orang seperti itu, tapi tidak semua orang seperti itu. Sudah mempunyai jabatan yang tinggi, sudah mempunyai level mungkin yang sekelas direktur, manajer, tapi masih tetap melayani. Ataupun di dalam status sosial, mungkin dia terkenal orang yang kaya, tapi dia tetap melayani. Ada, tapi tidak banyak. Saya percaya orang tersebut orang yang tahu tentang firman Tuhan, tentang sedikit-sedikit firman Tuhan. Dan barang siapa ingin terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu, seperti ayat 26. Tetapi di sini di ayat 28 dikatakan, sama seperti anak manusia datang untuk bukan dilayani. Tuhan Yesus aja datang. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk dilayani. Tuhan Yesus saja loh yang punya segalanya, yang menciptakan dunia ini. Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan yang paling dahsyat, dia memberikan nyawanya untuk tebusan bagi banyak orang. Kita tidak usah seperti itu deh. Memberikan nyawa kita untuk teman kita, memberikan nyawa mungkin untuk ayah kita, siapapun. Tetapi baiklah kita lakukan terlebih dahulu melayani di dalam kehidupan kita. Melayani bukan hanya sekedar di gereja. Melayani bukan sekedar di mimbar. Melayani keluarga kita, melayani istri kita, melayani suami kita, melayani anak kita, anak melayani orang tua. Kita bekerja dengan semaksimal mungkin di perusahaan kita. Kita tidak ada topeng di dalam pekerjaan kita. Di depan bagus, di belakang kita ngomel-ngomel, di belakang kita menggosip, di depan orang baik, di belakang wah tidak karuan kata-katanya. Maka dari itu baiklah kita melayani dengan segenap hati kita, dengan ketulusan, dengan kerendahan hati. Orang yang tidak memiliki kerendahan hati, dia tidak akan mungkin mau melayani. Percayalah itu. Dan untuk memiliki kerendahan hati, dia harus memiliki firman di dalam hatinya. Dia harus memiliki Roh Kudus di dalam kehidupannya. Karena tidak semua orang memiliki kerendahan hati. Orang kaya juga banyak yang memiliki kerendahan hati. Yang statusnya sudah tinggi, status sosialnya sudah mungkin terkenal, terkemuka. Jika dia memiliki Roh Kudus, dia tetap mau melayani. Tetapi orang yang biasa aja pun, yang mungkin dikatakan biasa saja di dalam kehidupannya, kalau dia tidak memiliki kerendahan hati, Roh Kudus, dia tidak akan mau melayani. Maka dari itu yang terpenting kita tahu dan kita mau berkaca bahwa Tuhan saja yang memiliki segalanya datang ke dalam dunia ini untuk melayani. Apalagi kita yang cuma hamba yang memang seharusnya untuk melayani. Mari saat ini, firman hari ini bukan hanya untuk saya, tetapi untuk saudara-saudara. Siapapun status sosial saudara-saudara saat ini yang melihat dan mendengar, mungkin saat ini direktur, pejabat, maupun orang biasa, ibu rumah tangga, pemuda-pemuda, ayo saat ini kita mau melayani. Jikalau ingin menjadi yang terbesar, mungkin kita tidak menjadi yang terbesar di dalam dunia ini. Tetapi saat kita melayani, Tuhan catat semuanya. Dan kita akan menjadi yang terbesar di dalam kerajaan surga. Marilah saat ini kita mau bekerja dengan semaksimal mungkin di dalam perusahaan kita. Kita mau melayani di dalam keluarga kita. Kita mau melayani di dalam lingkungan sosial kita. Kita mau melayani di dalam gereja kita, di dalam komunitas kita.
Melayani dengan tulus hati, tidak ada embel-embelnya. Melayani dengan kerendahan hati, dengan penyerahan yang penuh kepada Tuhan Allah, bahwa Tuhan, ini hamba melayani dengan tulus hati. Engkau yang terlebih dahulu telah melayani kami. Maka dari itu sepatutnya kami harus melayani Engkau dan melayani orang yang ada di sekitar kami. Mari saat ini kita mau belajar. Tetapi yang pasti kita mau meminta Roh Kudus untuk bisa diam di dalam diri kita. Jika kita masih banyak melakukan dosa, biarlah kita bertobat. Dan kita meminta kepada Tuhan, Tuhan, sudah cukup Tuhan aku berdosa. Sudah cukup Tuhan aku jauh daripada Engkau. Hari ini Tuhan, aku mau melayani-Mu Tuhan. Aku mau mendekat kepadamu Tuhan. Aku mau erat dengan hati-Mu Yesus. Supaya saat kami dipanggil kembali ke dalam kerajaan surga, kami menjadi yang terbesar. Terima kasih Bapa, ini kami Yesus, ini kami Tuhan. Biarlah kami menetapkan tubuh jiwa kami hanya kepadamu Tuhan. Dan biarlah apa yang kami lakukan Tuhan dengan ketulusan hati kami. Bukan dengan kami ingin diberkati, bukan kami ingin menjadi sembuh dari penyakit kami. Bukan kami menjadi saat kami bangkrut menjadi berkelimbahan kembali. Bukan itu Tuhan. Tapi kami memang ingin tulus hati melayani-Mu Tuhan. Dan melayani sesama. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, kuat tangan-Mu yang akan menopang kami. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah rencana-Mu yang terbaik terjadi dalam kehidupan kami. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati Bapak Presiden kami. Biarlah apapun yang menjadi keputusannya, Engkau tahu yang terbaik buat bangsa dan negara kami. Dan terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang meminta pertolongan doa, yang minta doa bagi kami. Biarlah Engkau jamah mereka Tuhan. Engkau penuhi kebutuhan mereka sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah tutup tangan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat semuanya. Kami bersyukur buat semuanya. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Shalom, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.